Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami hormati Ustadz Saiful Bahri yang insya Allah nanti akan memberikan kajian pada pagi hari ini. Kepada yang kami hormati ayah bunda sekalian, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat kesehatan yang luar biasa. Sebagai seorang muslim sudah berkewajiban, sudah menjadi kewajibannya untuk selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang sudah diberikannya. Tentunya dengan bersyukur akan ditambah nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir secara offline maupun secara online, kita buka dulu agar acara ini, kajian pada pagi hari ini berjalan lancar dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dulu dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian pada hari ini yaitu tentang beginilah Al-Qur'an bicara tentang kemerdekaan. Sebelum nanti akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Bahri, saya ingin memberikan prakarta sedikit. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang lebih indah bagi setiap warga negara selain nikmat kemerdekaan, yang dengannya setiap warga negara dijamin dalam urusannya, urusan ibadahnya, hingga aktivitas yang lainnya. Lantas bagaimanakah Al-Quran membahas tentang kemerdekaan? Langsung saja, monggo Ustaz Saiful Bahri, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, mari sama-sama kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa terhitung jumlah dan kapan turunnya, kita pun tidak bisa mengingatnya. Bahkan dalam hal ini, di kesempatan hari ini, kenikmatan yang masih kita rasakan adalah kenikmatan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita lewat perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, terutama para ulama yang mengorbankan segala daya dan upayanya untuk mendapatkan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan kenikmatan yang perlu kita syukuri, dan bagaimana kita menghadapi sebuah kenikmatan ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di berbagai macam ayatnya, salah satunya di surat An-Nasr, dan yang kedua ada di surat Al-Kautsar. Di situ ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan Al-Fath, Futuhul Islam kepada Mekah, kebebasan Islam dari berhala, betul ya? Di Mekah itu kan dipenuhi dengan berhala dan lain sebagainya, dan ketika Mekah bebas dari berhala, maka disebut dengan Fathul Mekah, atau kita sebut dengan kemerdekaannya Mekah dari penyembahan berhala. Apa kata Allah di situ? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Disinilah letak yang harus kita lakukan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertasbih kepada Allah atas nikmat yang sangat amat luar biasa ini, ya. Kemudian tidak juga pula kita diperintahkan, ya, dan juga kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu beristighfar, karena mungkin kadangkala kita lupa akan kenikmatan yang begitu besar yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Adapun di surat Al-Kautsar kita sebutkan hampir sama, inna a'tainakal kautsar. Ya. Al-Kautsar di sini diartikan dengan kenikmatan yang mencakup seluruh atau berbagai macam kenikmatan masuk di sini. Salah satunya adalah kenikmatan kemerdekaan yang kita dapat. Apa kata Allah selanjutnya? Fasholli li rabbika wanhar. Ini adalah respon seorang hamba kepada segala macam bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sekecil apapun kenikmatan itu, apalagi kenikmatan yang luar biasa besarnya ini, maka lebih aulanya, lebih utamanya kita harus benar-benar mensyukuri hal tersebut. Karena apa? Karena seluruh kenikmatan-kenikmatan tersebut tentunya akan menjadi sebuah pertanggungjawaban bagi kita semuanya, dan pasti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil
kiamat. Apakah kenikmatan kemerdekaan ini free begitu saja diberikan oleh Allah? Tidak. Ini tentunya akan ada pertanggungjawaban bagi umat Islam untuk memanfaatkan dan mensyukuri kenikmatan ini dengan cara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, dan pasti kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kenikmatan ini. Dan banyak sekali bentuk dari euforia kita dalam memperingati atau mensyukuri kenikmatan ini. Salah satunya mungkin kita bisa lihat di jalan-jalan hari ini ya. Tentu yang kita harapkan adalah euforia ini atau respon dari sebuah kenikmatan ini tidak melanggar dari syariat-syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai melanggar, wallahu a'lam bishawab, pasti itu bagian dari orang-orang yang kufur nikmat tentunya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tentunya itu nggih. Berarti kalau orang yang mensyukuri kenikmatan Allah dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah, itu berarti bagian dari kufur terhadap nikmat ya. Dan kira-kira kalau seandainya cara peringatannya tidak sesuai dengan syariat Allah atau bahkan melanggar syariat-syariat Allah, maka akan ada musibah demi musibah yang akan didapatkan oleh orang tersebut ya. Contoh, kita mendapatkan kenikmatan kesehatan, dalam bentuk kita mendapatkan dalam rangka kita mensyukuri kenikmatan kesehatan yang diberikan oleh Allah, maka kita harus jaga kesehatan kita dengan cara apa? Memakan makanan yang baik, menjaga stamina badan kita agar kita bisa kuat dalam beribadah dan lain sebagainya. Kalau seandainya kita dapat nikmat kesehatan, kita pakai minuman khamar, kita pakai narkoba, kita pakai bergadang, kita pakai hal-hal yang seperti itu, yang tentunya itu adalah bagian hal-hal yang melanggar syariat Allah, kira-kira apa yang akan apa efek yang akan kita dapatkan dari itu? Sakit-sakitan dan lain sebagainya. Ini bagian dari musibah dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Quran berbicara terkait hurriyah? Kalau dalam bahasa Arabnya hurriyah ya, kebebasan atau kemerdekaan. Kalau kita lihat kalimat hurriyah atau istiqlal ya, kalau dalam mungkin ada Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan di situ. Kalau kita lihat dari kalimatnya, maka kita akan sulit menemukan lafaz hurriyah atau istiqlal ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi para ulama menyampaikan berbagai macam ya definisi terkait kemerdekaan atau hurriyah ini, yang mana itu tidak lepas dari definisi yang diberikan oleh Al-Quran, meskipun tidak ada lafaz kemerdekaan atau hurriyah itu sendiri ya. Kalau kita lihat dari definisinya secara bahasa, ini kita kembali kepada kemerdekaan menurut Islam ya, atau kemerdekaan menurut Al-Quran. Kalau kemerdekaan dalam bahasa, tentunya kalau kita ingin menarik lagi, berarti kita harus menarik atau membahasa Arabkan kemerdekaan dalam bahasa Arab, karena kita ingin mencari definisi kemerdekaan dalam Al-Quran. Kan ngoten nggih? Kalau kita mencari arti kemerdekaan dalam Al-Quran nggak akan ketemu. Jadi kita harus tahu kenapa kemerdekaan itu bahasa Arabnya apa, kan ngoten. Terus nanti baru kita cari di Al-Qurannya, apakah ada kalimat bahasa Arab yang memiliki makna kemerdekaan di dalam Al-Quran tersebut. Makanya tadi saya sampaikan, kemerdekaan di dalam bahasa Arab disebut istiqlal atau hurriyah
Dalam hal ini secara bahasa hurrun ya itu memiliki arti naqidul lawan dari perbudakan. Hurrun itu atau merdeka itu adalah lawan dari perbudakan. Orang yang merdeka tentunya bukan budak. Ya. Dan dalam sebuah kalimat atau syair Arab disebutkan al-abdu yudrabu bil 'asa wal hurru takfihil isyarah. Al-abdu hamba atau budak itu perlu dipukul untuk diperintah. Ya. Al-abdu yudrabu bil 'asa. Budak itu perlu dipukul ketika diperintah. Ini adalah kriteria atau sifat yang dimiliki oleh budak. Kalau nggak digepuk, kalau nggak dipukul, kalau nggak diseneni, kalau nggak digemprong, kalau nggak dimarah-marahin, itu nggak jalan. Itu salah satu dari sifat budak. Okay. Jadi kadang kita sendiri memiliki sifat itu, gitu teman-teman. Kadang kita sendiri memiliki sifat itu, sifat budak gitu. Dan nyatanya berarti kita masih belum lepas dari perbudakan yang ada dalam diri kita sendiri. Kenapa? Sifat itu masih ada dalam diri kita. Nah, gak diancem gak melaku, nah gak diseneni gak melaku gitu kan. Nah gak digini kan gak melaku. Nah, kata tadi di pepatah Arab atau syair Arab, al-abdu yudrabu bil 'asa wal hurru takfihil isyarah. Dan orang merdeka itu cukup dengan isyarat. Ayo, isyarat itu bisa berupa nasihat, berupa ajakan, berupa petunjuk ya. Ini adalah ciri khas orang-orang yang merdeka ya. Sekarang kita bisa bedakan, bisa kita petani lah diri kita, apakah kita secara pribadi ini termasuk orang yang merdeka atau budak gitu. Kalau budak memiliki sifat tadi yang kalau nggak digepuk nggak melaku, kalau nggak dimarahin, nggak diancam nggak jalan, nggak sholat gitu kan. Kalau nggak dikongkon nggak sholat. Kalau orang merdeka ada adzan tandanya waktu sholat. Nah ini kan isyarat gitu. Ada adzan tandanya waktu sholat. Masuk Ramadan wajib berpuasa. Ini adalah bagian dari isyarat-isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Masuk Idul Fitri, ada yang namanya sebelum Idul Fitri atau Zakatul Fitri. Ini bagian dari isyarat-isyarat yang diberikan oleh Allah bagi hamba-hamba yang merdeka. Tapi kalau wis zakat turun dielingno gitu. Wis salat turun padahal sudah diingatkan dengan adzan. Padahal sudah diingatkan dengan berbagai macam cara kok masih ndablek, berarti masih ada jiwa perbudakan yang ada, yang masih tersembunyi dalam diri kita masing-masing. Jadi arti dari merdeka itu adalah lawan katanya budak. Kalau kita lihat tadi kan al-'abdu yudrabu bil 'asa wal hurru takfihil isyarah. Okay. Kemudian arti dari secara bahasa dalam pengertian yang lain, arti dari al-hur atau merdeka yaitu orang yang memiliki kemuliaan, orang yang tidak bermaksiat. Dan itu bisa kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Sayyidatuna Maryam ketika dituduh berselingkuh. Gitu. Ketika dituduh berselingkuh, apa kata beliau? Wa id qalat imra'atu inni nadartu ma fi batni muharraran. Muharrar itu dari kata hur. Muharrar ini ini nadartu ma fi batni. Saya telah bernazar dengan apa yang ada di dalam perut saya dari janin ini. Muharraran adalah
yang terlepas dari berbagai macam kemaksiatan, yang saat itu dituduh sebagai seorang pezina. Ini janin ini lahir, ini adalah orang suci, bukan hasil dari zina, ya, bukan hasil dari perselingkuhan, bukan hasil dari berbagai macam kemaksiatan, tapi ini benar-benar adalah anak yang suci. Makanya muharraran fataqabbal minni, maka terimalah wahai Allah dari apa yang sudah saya nadarkan terhadap janin yang ada di dalam perut saya ini. Ini saya bersumpah dan engkau maha lebih tahu terkait ini, bahwasanya saya tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh Bani Israel saat itu kepada saya. Jadi orang yang merdeka itu adalah orang yang jauh dari perilaku kemaksiatan. Jadi kalau dari sini kita jelas bahwa kita masih menjadi budak dari syahwat-syahwat kita. Betul atau betul? Iya. Berarti kita sebenarnya hakikatnya masih belum bisa merdeka kalau sampai kita masih menuruti atau menjadi budak dari syahwat-syahwat diri kita sendiri. Karena dalam diri kita ada syahwat syaitaniyah yang selalu ammaratun bisu, yang selalu memerintahkan kepada keburukan tadi. Kalau seperti ini kita angkat tangan, pasti di setiap diri kita masih ada sifat-sifat perbudakan ternyata gitu. Dan itu bisa kita lihat dengan tidak lepasnya kita untuk menjauhi kemaksiatan. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Makna dari al-khur yang kita sebut sebagai kemerdekaan. Jadi merdeka dari perbudakan, merdeka dari berbagai macam tuntutan syahwat. Ya. Dia adalah orang yang mulia, orang yang agung, orang yang jauh dari perbuatan-perbuatan hina. Itulah orang-orang yang merdeka. Ada makna lain dari kemerdekaan itu dalam Al-Quran ya. Itu ada yang namanya al-i'tidal atau adil. Jadi ada lafaz dalam sebuah kalimat disebut hurru kulli ardin wasatuha. Kemerdekaan dari tengah bumi ini adalah paling bagian tengahnya. Jadi kemerdekaan bumi ini adalah bagian tengahnya. Ausatuha. Jadi yang dimaksud dengan merdeka itu adalah yang paling tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Tapi di ayat yang lain ummatan wasato. Umat pertengahan. Kita ini adalah umat yang merdeka. Umat pertengahan, bukan orang yang ekstrim kanan, juga bukan orang yang ekstrim kiri. Jadi makna dari kemerdekaan adalah intinya netral kalau kita sebut gitu. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Itu netral. Itulah manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Itulah manhajnya ahlus sunnah wal jamaah. Tidak hulu, tidak tafrid, la ifrata wala tafrid, kan gitu. Tidak berlebihan dan juga tidak melalaikan. Kalau ekstrim kanan berarti kan berlebihan ya, hulu. Ketika beribadah, ketika ada hal-hal yang sifatnya nanti bertentangan dengan dia, dianggap bid'ah, kafir dan lain sebagainya. Dan tidak pula yang ifratnya, tidak pula juga orang-orang yang melalaikan terhadap perintah-perintah Allah. Ya. Jadi ini makna secara bahasa yang bisa saya sampaikan terkait makna dari al-khur atau kemerdekaan. Ya. Kalau dari sisi tiga hal ini, tentunya kita bisa memastikan dalam diri kita masih ada benih-benih perbudakan dan kita sendiri masih belum merdeka. Betul. Ya, belum merdeka kan, bukan tidak merdeka, belum
merdeka ya. Kalau belum ada kemungkinan untuk bisa merdeka insyaallah ya. Ya. Baik, ini secara bahasa ya. Adapun secara syariat, secara istilah ya. Secara istilah kita akan merujuk ke berbagai macam literatur Al-Qur'an menyebutkan seperti apa lafaz dari al-khur tadi. Ya. Al-Qur'an berbicara terkait al-khur itu ada di di ayat di Allahu a'lam bishawab. Surah An-Nahl atau Al-Baqarah ya lupa saya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurr bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, dijatuhkan atas kalian qisas. Ya, atas apa? Ketika seorang yang merdeka membunuh orang yang merdeka, atau orang budak membunuh orang budak gitu. Jadi kalau orang merdeka membunuh budak itu tidak dikisos. Itu tidak dikisos atau hukumnya tidak dibunuh. Tapi kalau merdeka membunuh merdeka maka dibunuh. Karena secara kasar sudah berbeda di sini karena dia budak. Bahkan ketika dalam konteks dalam hal ini ketika kafarat yang diberikan kepada orang yang merdeka, misalnya puasa sampai 2 bulan penuh bagi orang yang berhubungan intim di siang bulan Ramadan, betul nggih? Maka bagi budak cukup setengahnya. Jadi setengah. Kenapa? Dia belum sempurna menjadi seorang manusia. Jadi al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Ini lafaz yang agak sedikit mirip dengan al-hurriyah, yaitu hurrun. Ya. Nah, adapun secara istilah para ulama menyebutkan kemerdekaan itu adalah kebebasan yang diberikan ya oleh Allah kepada hamba-hambanya dengan syarat tidak melanggar hak-hak ghairihi atau hak-hak orang lain dan hak-hak syariat Islam. Ini adalah bentuk kemerdekaan. Kita boleh melakukan apapun itu asal tidak melanggar syariat dan tidak melanggar hukukul adami, hak-hak kita kepada sesama manusia. Dan itu disampaikan oleh beberapa para ulama terkait penafsiran masalah al-khur ini. Contohnya Syekh Muhammad Thahir Ibnu Ashur dalam penafsirannya al-khurriyah atau kemerdekaan, beliau menyampaikan amalul insan. Apa itu amalul insan? Perbuatan manusia ma yuqaddiru ala amalihi hasba masyiatihi, di mana dia melakukan itu sesuai dengan kehendaknya, la yasrifuhu an amalihi ahadun ghairu, di mana tidak ada tekanan dari orang lain. Dia bebas melakukan apapun. Tetapi itu terikat dengan apa? Dengan hukum-hukum syariat Islam, seperti yang disampaikan oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili ya. Beliau menyebutkan ada tambahan di sini, min ghairi qasrin wala ikrahin walakin dhamina hududin muayyanatin. Sebuah amal yang dilakukan oleh seseorang ya, di mana amal itu bebas ya, apapun itu dari perkataan, perbuatan ya, ataupun keinginan,
tetapi tanpa ada paksaan, sekaligus harus sesuai dengan tidak melanggar batasan-batasan syariat Islam. Ini yang disampaikan oleh Dr. Wahbah Zulaid terkait dari kemerdekaan itu, ya. Dan ini diambil dari, menyerap dari semua intisari dari Al-Quran tentunya, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemerdekaan kepada kita sejak kecil, ya. Dalam bentuk kemerdekaan itu yang disebut adalah fitrah, ya. Orang ini memiliki fitrah. Fitrah itu adalah kemerdekaan. Tapi fitrah kemerdekaan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana orang itu dibebaskan untuk memilih agamanya. Tidak ada paksaan di situ. Tetapi hakikatnya secara lahirnya dia sudah menjadi orang yang merdeka, yaitu orang Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang itu dilahirkan secara suci, tidak ada ikatan dari agama-agama apapun. Tidak ada ikatan perbudakan dengan agama-agama Nasrani, Yahudi, Majusi dan lain sebagainya. Dia fitrah, murni lahir dalam kondisi Islam, kan gitu. Nah, ayahnya yang memperbudak dia, fa'abawahu yuhawwidani, ayahnya yang menjadikan dia budak bagi orang-orang, bagi agama Yahudi, au yunassirani, atau menjadikan dia budak atau beragama Nasrani, ayu majisani, atau dia menjadikan dia budak dari agama Majusi, ya. Jadi kalau dari sini kita akan melihat bahwasanya makna dari hurriyah atau kemerdekaan adalah bagaimana kita lepas dari segala penyembahan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dari kemerdekaan. Maka ada surat yang namanya, kalau kita sebut oleh para ulama itu surat kemerdekaan, kebebasan. Ada yang namanya surat Baro'ah. Sumerap niku, apa itu surat Baro'ah? At-Taubah. Baro'atun minallahi wa rasulih, kan itu. Saya mengatakan terbebas, ya, dari apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dari penyembahan selain Allah dan Rasulullah alaihi wasallam. Ada ayat, ada surat yang berkaitan dengan kemerdekaan juga. Karena apa? Makna dari kemerdekaan adalah ikhlasul ibadah, keikhlasan dalam beribadah. Namanya ikhlas itu, ibadah kan wajib ikhlas, teman-teman. Wajib toh nggih. Apa itu ikhlas? Hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ ada surat-surat kemerdekaan yang disebutkan oleh Allah, yaitu surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Ini Al-Kafirun itu nama lainnya adalah surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sudah kita tahu kan, ya, qul huwallahu ahad itu. Kalau di Al-Kafirun lebih jelas, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wahai orang-orang kafir, saya terbebas dari apa-apa yang kalian sembah. Saya bukan budak dari apa-apa yang kalian sembah. Saya bukanlah orang yang mengikuti apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu juga bebas untuk menjadi budak atau menjadi merdeka, kan berarti gitu. Kalau masuk Islam berarti merdeka, kalau masih menyembah berhala berarti masih budak, ya. Karena apa, tadi di awal kita sebutkan hurriyah, kebebasan itu adalah naqidul abd, adalah lawan kata dari perbudakan. Wa ma khalaqtul insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu ya.
Jadi mau diarahkan kemana kemerdekaan itu pasti arahnya kepada ubudiyah kepada Allah. Bagaimana kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak pada yang lainnya. Ya. Makanya di dalam surat Al-Kafirun ini disebutkan bentuk dari kemurnian dalam cara kita bermerdeka. Yang pertama adalah kita tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di ayat pertama. Di ayat kedua, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud." Ini adalah hurriyah atau kemerdekaan dari sebuah penyembahan. Ya. Kamu boleh tidak menyembah Allah kok, tapi saya juga ingin menjadi orang yang merdeka dengan menyembah Allah. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma abadtum. Apa yang disampaikan oleh mufassir soal masalah ini? Beliau menyampaikan di dalam tafsir Ibnu Katsir, saya tidak akan menyembah dengan cara bagaimana kamu menyembah. Faham betul? Kaifiyahnya, dengan caranya. Kalau ini kan Tuhannya, ya toh? Tapi yang ayat ke-4 dan ke-5 ini berkaitan dengan cara menyembah. Ada dengan cara menyembelih nopo? Kalau di jahiliyah itu menyembelih onta dipersembahkan kepada siapa? Kepada berhala-berhala itu kan ya? Iya. Ataupun dengan cara yang lainnya, mengundi dan lain sebagainya. Ya. Saya tidak akan melakukan penyembahan dengan cara yang kalian sembah. Saya akan berpuasa, berzakat, berhaji, kan gitu. Sholat sesuai dengan cara saya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan dalam surat Al-Kafirun ini disebutkan kemerdekaan dari bebas dari penghambaan kepada selain kepada Allah, sekaligus cara memurnikan syariat sesuai dengan syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kalau syariat ini kan caranya apa betul? Cara kita menyembah Allah itu syariat. Jadi gitu. Jadi kalau masih ada yang namanya berbau-bau kesyirikan, atau hal-hal yang sifatnya dalam sholat itu ada riya, ada sum'ah, atau ingin dipuji oleh orang lain, berarti dia masih menjadi budak bagi orang lain, karena cara menyembahnya tidak sesuai yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka dari itu ada 3 poin yang disampaikan oleh Islam terkait kemerdekaan. Ya. Yang pertama adalah seluruh Bani Adam ini diciptakan sebagai khalifah. Betul atau betul? Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diciptakan sebagai seorang khalifah, pengatur di muka bumi ini. Jadi kemerdekaan yang pertama, asas dari sebuah kemerdekaan adalah setiap orang itu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Ya. Khalifah, sebagai seorang khalifah. Kemudian asas yang kedua yang disampaikan oleh Islam adalah hurriyatul iradah, kebebasan untuk berkehendak. Jadi kita bebas, kan Allah sudah menciptakan alam ini untuk ditundukkan kepada manusia sebagai khalifah. Kita mau bebas, mau melakukan apapun terhadap hal-hal yang ditundukkan oleh oleh Allah kepada kita. Ya. Ini poin yang kedua, di mana kita lihat hurriyatul iradah itu adalah keinginan kita sendiri ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Bani Adam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala wa id aradnal amanata, kalau di dalam Al-Qur'an wallahu alam. Subhanallah. Terkait
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan amanah alam ini kepada Allahumma shalli gimana? Wa in aradnal amanata 'alal ardi wal jibal ketika Allah Subhanahu wa taala membeberkan sebuah amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Ada ayat ini tuh, kalau tidak salah. Wa in aradnal amanata. Ketika kita memberikan ini kepada bumi dan kepada langit dan kepada gunung, fa abaina. Gunung dan langit ini ya, serta bumi ini tidak mau menerima amanah ini. Tidak mau menerima amanah ini. Fa asfaqna, mereka memohon kepada Allah, jangan kami ya Allah, jangan kami. Aku enggak kuat menanggung amanah ini. Aku enggak kuat menanggung amanah ini. Kemudian fahamalahal insan. Kemudian amanah itu malah diminta oleh manusia. Mufassir menyebutkan dalam hal ini amanah tersebut adalah ikhtiar, pilihan untuk taat dan bermaksiat. Ya, pilihan untuk taat dan bermaksiat. Wahai gunung, mau nggak kamu saya kasih pilihan untuk taat dan bermaksiat? Nggak mau, saya udah nggak sanggup. Wahai langit, mau nggak kamu saya kasih ikhtiar, kebebasan untuk memilih, kamu mau taat, mau bermaksiat? Ternyata nggak sanggup. Dan ketika itu ditawarkan kepada manusia malah memilih itu. Fahamalahal insan. Akhirnya apa? Manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalan kebaikan dan keburukan. Makanya dari itu fahadainahun najdain. Kami tunjukkan dua jalan. Ada jalan ketaatan, ada jalan keburukan. Tapi hakikat yang ada dalam diri kita adalah kita ini sudah berislam semenjak dilahirkan oleh ibu kita. Dan Masya Allah, karunia Allah yang diberikan kepada kita sudah dikasih pilihan untuk bebas gitu kan. Tapi Allah masih memberikan kenikmatan yang lain, yaitu diturunkannya Al-Quran sekaligus Rasulullah untuk memberikan tabligh, tidak memaksa, memberikan tabligh, ya kan, menyampaikan risalah. Yuk, ini ada Islam, diajak kepada Islam, mau atau tidak, kan gitu. Maka dari itu di dalam ayat yang lain, la ikraha fiddin. Nah, ya, jadi kebebasan yang dipilih oleh manusia itu sendiri. Ya, jadi hurriyatul iradah, kebebasan dalam berkeinginan mau menjadi seorang muslim atau mau menjadi seorang kafir. Maka dari itu di dalam sebuah ayat disebutkan, kalau seandainya Allah ingin menjadikan seluruh seluruh manusia yang ada di dunia ini beriman kepada Allah, pasti Allah akan jadikan. Tetapi tidak, karena manusia yang memilih untuk bebas. Apakah dia mau menjadi orang imma syakirau wa imma kafuro, kan itu ya, imma syakirau wa imma kafuro. Mau menjadi hamba yang bersyukurkah atau mau menjadi hamba yang kufurkah? Ini pilihan kita sendiri, ya. Tetapi tetap pilihan itu masuk kepada dasar kebebasan yang ketiga, yaitu harus sesuai dengan syariat dan aturan agama Islam. Yeah. Jadi tiga hal. Manusia memang diciptakan sebagai khalifah untuk mengatur seluruh alam raya ini. Yang kedua, mereka diberikan kebebasan untuk beriman kepada Allah atau tidak. Tetapi yang ketiga, tetap mereka tetap terikat dengan syariat Allah. Adapun mereka mau beriman atau tidak terserah. Tetapi tetap setiap kebebasan yang dia pilih ataupun pilihan yang dia pilih, maka akan menjadi pertanggungjawaban kelak di yaumil qiyamah.
Jadi inilah bagaimana Al-Quran berbicara soal masalah al-hur atau istiqlal atau kemerdekaan. Kalau kita lihat di berbagai macam ayat tidak ada yang namanya hurriyah, tapi yang ada adalah hur atau tahriru raqabatin mukminah. Man qatala mu'minan khata'an, ya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja, ya, khata'an, maka dia diwajibkan untuk tahriru raqabatin mukminatin aw diyatun musallamatun ala ahliha. Kan gitu. Jadi lafaz-lafaz kebebasannya seperti itu. Ya. Kembali kepada inti dari kebebasan yang dimaksudkan dengan Al-Quran atau kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Al-Quran, yaitu adalah hurriyatul ubudiyah min ghairillah. Intinya adalah bagaimana kita bisa menghamba sehamba-hambanya kepada Allah dan melepaskan kehambaan itu pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ya, itu mungkin yang bisa saya bahas terkait arti dari hurriyah atau kemerdekaan yang disampaikan oleh Al-Quran, dan itu tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ini, karena ini adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan tentunya kenikmatan ini harus benar-benar kita syukuri dengan cara apa? Dengan cara menggunakan kenikmatan ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Ustaz Saiful Bahri yang sudah menjelaskan terkait dengan kemerdekaan yang ada di dalam Al-Quran, yang di situ tadi dari segi bahasa, segi makna, dan juga hakikat dari kemerdekaan itu sendiri. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang hadir secara online maupun offline, sebelum kita tutup barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Bingung mau nanya terkait kemerdekaan itu gimana? Iya. Insyaallah. Oke, monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz langsung bisa dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tanda hamba-hamba yang bersyukur, ya. Bersyukur atau kufur. Ya. Yang pertama kita bisa lihat apa yang disampaikan oleh yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, yang waktu itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam begitu lamanya sehingga kakinya bengkak. Kemudian ditanya oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah,
kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah, sedangkan engkau adalah orang yang diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang? Jawabannya Rasulullah simple, awala akunu abdan syakur. Masa saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Kalau kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, makna dari hamba yang bersyukur adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini dengan cara apa? Dengan cara menjadi seorang hamba bagi Allah atau berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari kesehatan yang kita dapatkan, bagaimana cara kita bersyukur? Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan dia di jalan yang baik. Ketika kita jauh dari Allah, itu bisa disebut dengan hamba yang kufur. Kalau kita bisa tarik seperti itu. Ya. Kita bermaksiat kepada Allah, berarti kita sudah masuk ke dalam ranah sesuatu atau hukum hamba yang tidak bersyukur atau namanya kufur. Awala akunu abdan syakur. Masa saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi hamba yang bersyukur yang diartikan oleh Rasulullah di sini adalah bagaimana kita bisa menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah hingga sampai kaki beliau bengkak, meskipun beliau adalah orang yang dimaafkan oleh Allah kesalahannya dari masa lalu dan yang akan datang. Sedangkan kita kesalahan aja tidak terhitung numpuknya gitu, ya, dan lain sebagainya, kekhilafan yang harus kita lakukan. Maka dari itu yang dialami kalau nggak salah Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyiduna Umar bin Al-Khattab suatu ketika itu pernah telat sholat jamaah gara-gara ngurusin kebunnya. Akhirnya apa? Gara-gara kebun ini, akhirnya kebunnya dijual biar dia tidak telat berjamaah. Berarti dari sini kita bisa menarik kesimpulan hal-hal yang bisa melalaikan kita dari ubudiyah kepada Allah itu bagian dari hal-hal yang keluar dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz dalam sebuah kisahnya, ini sebuah kisah, berguru dengan seorang ulama besar yang alim. Berguru ini orang Umar bin Abdul Aziz itu waktu kecilnya itu orang yang sangat, masya Allah, glamornya bukan main. Jadi diceritakan bajunya itu kalau dicuci, ya, air bekas bajunya itu dipakai rebutan oleh teman-temannya. Jadi setiap mau kemana-mana itu macaknya tuh ngelimis, bajunya wangi dan lain sebagainya. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz telat dalam menuntut ilmu dan telat dalam sholat berjamaah dikarenakan apa? Menyisir rambut. Dikirim surat kepada yang saat itu Abdul Aziz, yang mana beliau adalah seorang gubernur. Ini anakmu, ya, telat jamaah gara-gara nyisir rambut, dibalas dengan apa oleh Abdul Aziz? Dibalas dengan dikirim gunting. Ini ada gunting, potong aja rambutnya Umar tadi, dipotong. Karena apa? Rambutnya menjadikan penyebab dia telat jamaah dan telat hadir di majelis ilmu. Dan ini berbagai macam seperti ini para sahabat seperti ketika mereka merasa lalai dalam beribadah. Contoh hal yang lain dalam peristiwa peperangan, ya, ada beberapa Malik bin siapa itu yang ketinggalan dalam peperangan gara-gara malas-malesan. Bukan Anas bin Malik, Malik bin siapa gitu, wallahu alam, saya lupa. Ada 3 sahabat yang saat itu Rasulullah sudah menyerukan, ayo kita siap-siap untuk perang. Tapi orang ini nyantai dulu,
kumpul-kumpul dengan keluarganya dulu. Padahal sudah mendengar napa? Seruan untuk berperang. Akhirnya apa? Mereka tiba-tiba ketiduran karena faktor nyenyak dan lain sebagainya. Kembali Rasulullah dari peperangan, kemudian orang ketiga sahabat ini merasa bersalah dan meminta maaf kepada Rasulullah. Rasulullah tidak berkata sepatah apapun kepada sahabat itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh sahabat itu? Dia mengikat dirinya di Masjid Nabawi sampai Rasulullah sendiri yang melepaskannya. Karena ini dalam bentuk kelalaian beliau dalam apa hal? Dalam berperang. Ini dalam soal masalah besar. Akhirnya sampai, kalau tidak salah itu kurang lebihnya 40 hari beliau duduk mengikat dirinya. Ya. Jadi habis sholat diikat lagi, habis makan diikat lagi. Di situ aja, jauh dari rumahnya, jauh dari istrinya dan keluarganya. Mengikat badannya di pelataran masjid Nabawi sampai 40, sampai Rasulullah yang melepaskan itu. Akhirnya apa? Setelah 40 hari Rasulullah menyampaikan pada salah satu sahabat, laqad ghufirtum, kalian sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kelalaian kalian untuk tidak ikut dalam sebuah peperangan. Sampai seperti itu. Kelalaian itu adalah salah satu dan tanda keluarnya kita dari hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengembalikannya? Ya, kalau kata para ulama, ya ini mengutip dalam Al-Qur'an, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kalau kita melakukan keburukan, maka kafaratnya adalah melakukan kebaikan. Biar keburukan-keburukan itu hilang dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi caranya seperti itu. Kalau misalnya hari ini kita melakukan suudzon kepada teman gitu, kafaratnya apa? Ya udah, bisa dengan sholat, istighfar dan lain sebagainya, untuk menghindarkan diri kita dari orang-orang yang tidak bersyukur atau kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Namun jelas betul. Jelas nggih. Insyaallah. Jadi dari kisah-kisah yang tadi kita sama-sama dengarkan, jadi seperti itulah para sahabat memaknai sebuah ketidakrasa syukuran gitu. Ya. Sampai Umar bin Khattab harus menjual, bukan harus, dia mewajibkan bagi dirinya untuk menjual kebunnya gara-gara dia telat berjamaah. Karena apa? Ini mengeluarkan saya dari hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Saiful Bahri sudah menjelaskan terkait dengan kemerdekaan. Mudah-mudahan memberikan pemahaman bagi kita semuanya bahwa kemerdekaan itu tidak hanya sekedar simbol-simbol dan juga memasang umbul-umbul, tapi di dalamnya itu ada sesuatu yang luar biasa, yang kalau mungkin kita kaji lagi kemerdekaan di dalam Al-Quran itu mungkin satu hari juga nggak cukup, karena ya luar biasa itu tadi makna dari kemerdekaan. Dan mudah-mudahan yang sekarang hadir di sini baik secara online maupun offline memberikan istilahnya itu tahu bahwa kemerdekaan itu hikmah dan maknanya itu sangat dalam, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang merdeka. Khususnya adalah bagaimana kita melakukan apa-apa yang sudah diberikan, nikmat-nikmat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf.
Akhiru kalam fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.